Halo, selamat datang kembali di channel YouTube with Grace One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Di konten kali ini, di video kali ini, saya akan membahas tentang kondisi ekonomi Indonesia, tentang kondisi perekonomian Indonesia yang disebut oleh banyak pelaku usaha, oleh banyak pakar ekonomi sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi banyak pihak yang menganggap saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak dalam posisi terbaik. Hal itu tentu saja menimbulkan kekhawatiran tersendiri, tapi disclaimer, video ini bukan untuk menakut-nakuti atau untuk menimbulkan vibes yang negatif, tapi mungkin video ini bisa menjadi awareness bagi kita semua untuk sigap atau untuk waspada menghadapi apapun yang akan terjadi, khususnya di tahun 2025 nanti. Kalau kita bicara tentang anggapan dari para pelaku usaha atau dari pakar ekonomi tentang kondisi ekonomi Indonesia yang dianggap tidak baik-baik saja, ada banyak indikator yang memang sudah menunjukkan bahwa saat ini ekonomi Indonesia itu sedang lesu. Salah satu yang bisa kita lihat adalah dari banyak pabrik tekstil yang tutup sejak awal Januari sampai bulan September tahun 2024 ini. Jadi sudah ada beberapa pabrik tekstil di berbagai daerah, khususnya untuk daerah-daerah yang padat penduduk yang akhirnya harus tutup karena mengalami kerugian yang sangat masif. Salah satunya itu adalah PT Dupantek yang ada di Jawa Tengah, kemudian juga ada PT Alenatek yang ada di Jawa Barat, selain itu juga ada PT Kusuma Hadi Santosa di Jawa Tengah. Tidak hanya itu, ada juga PT Pamor Spinning Mills di Jawa Tengah. Selain itu juga ada PT Kusuma Putra Santosa yang juga tutup. Pabrik tekstil ini berada di Jawa Tengah. Selain itu juga pabrik tekstil lainnya yang juga tutup itu ada PT Sai Apparel yang ada di Jawa Tengah, dan juga ada PT Sinar Pancajaya yang ada di Jawa Tengah yang juga akhirnya harus tutup. Menurut data dari KSPN sendiri, sudah ada 15.114 buruh tekstil yang mengalami PHK massal sejak awal Januari tahun 2024 sampai bulan Agustus tahun 2024 kemarin. Itu artinya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia itu semakin banyak seiring jumlah pabrik tekstil yang harus tutup karena mengalami berbagai goncangan di situasi ekonomi Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang angka pengangguran yang ada di Indonesia, data dari BPS, Badan Pusat Statistik, itu per Februari tahun 2024 itu menyebutkan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia itu menyentuh angka 7,2 juta. Menurut data dari BPS, jumlah pengangguran yang ada di Indonesia pada bulan Februari tahun 2024 itu mengalami penurunan dibandingkan bulan Februari tahun 2023 yang saat itu jumlah pengangguran di Indonesia itu mencapai 7,9 juta. Tapi itu bukanlah data yang menggembirakan, karena kalau kita bicara data dari IMF per April tahun 2024, tingkat pengangguran yang ada di Indonesia itu merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN atau di kawasan Asia Tenggara. Menurut data dari IMF sendiri per April tahun 2024, tingkat pengangguran di Indonesia itu mencapai 5,2%. Di posisi kedua itu ada Filipina yang tingkat penganggurannya di sana itu mencapai 5,1%, sedangkan di posisi ketiga itu adalah Brunei Darussalam yang menurut data dari IMF per April tahun 2024, tingkat pengangguran di Brunei Darussalam itu mencapai 4,9%. Sedangkan tingkat pengangguran terendah di negara-negara di ASEAN atau di Asia Tenggara itu berada di Thailand yang tingkat penganggurannya menurut data IMF per April tahun 2024 itu mencapai 1,1%. Nah, selain tentang jumlah pengangguran dan juga jumlah pabrik tekstil yang tutup, ada indikator lain yang dianggap menunjukkan bahwa saat ini ekonomi Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya itu adalah banyak pelaku usaha atau pedagang kecil yang menjerit karena mereka mengalami penurunan omset yang sangat luar biasa. Bahkan ada banyak pelaku usaha, pelaku UMKM yang harus gulung tikar atau bangkrut karena mereka itu tidak bisa mendapatkan omset bisnis seperti yang sudah diharapkan. Padahal kita ketahui UMKM itu merupakan fondasi ekonomi Indonesia. UMKM di Indonesia sendiri itu berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB di Indonesia. Selain itu, UMKM Indonesia juga bisa menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak. Angkanya itu mencapai 97% terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia.
Kalau kita bicara tentang PHK massal lagi, bahwa seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa selain karyawan atau pekerja di industri tekstil, juga ada banyak pekerja di berbagai sektor industri yang mengalami PHK massal dari perusahaan tempat mereka bekerja. Datanya itu sudah disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi menurut data dari Kemenaker sampai dari awal Januari, dari bulan Januari 2024 sampai tanggal 26 September tahun 2024 ini sudah ada 52.933 karyawan yang mengalami PHK massal di berbagai sektor industri. Nah, sektor industri yang mengalami PHK massal atau melakukan layoff massal paling besar itu adalah sektor pengolahan yang melakukan PHK massal atau layoff massal terhadap karyawan atau pekerja sebanyak 24.013 karyawan sejak awal Januari sampai tanggal 26 September tahun 2024 ini. Belum lagi kalau kita bicara tentang nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi beberapa waktu lalu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu sempat menyentuh angka 16 ribuan, tapi saat ini angkanya itu mencapai 15.670. Nah, sempat ada kekhawatiran tersendiri ketika saat itu dolar melambung sangat tinggi dan nilai tukar rupiah terus melemah. Bahkan banyak yang menganggap bahwa kalau situasi itu terus berlanjut, ekonomi Indonesia itu bisa kembali ke krisis moneter atau krismon di tahun 1998 silam. Seperti yang kita ketahui saat itu dolar itu sempat rupiah, nilai tukar rupiah itu sempat di angka 2000-an, tapi akhirnya di bulan Juni tahun 1998 itu menyentuh angka 16.650 rupiah. Tapi nilai tukar rupiah kemudian atau dolar berbalik arah setelah reformasi karena ada kepercayaan investor yang saat itu sedikit demi sedikit mulai naik terhadap iklim ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang krisis moneter 98, tentu kita tidak berharap Indonesia kembali ke krisis moneter yang terjadi pada tahun 98 silam, karena seperti yang kita ketahui saat itu harga-harga terutama bahan pangan, bahan pokok itu mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, terus kemudian juga saat itu terjadi tindak kekerasan atau tindak kejahatan yang sangat luar biasa. Tentu kita tidak berharap ekonomi Indonesia kembali lagi ke titik itu karena memang situasinya saat itu memang sangat buruk, tapi untung saja setelah reformasi perekonomian Indonesia kembali mulai sedikit demi sedikit membaik. Nah, kalau kita bicara tentang penyebab krisis moneter tahun 98 menurut berbagai sumber atau literasi yang saya baca, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan saat itu Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 98. Salah satunya adalah nilai tukar rupiah yang terus anjlok seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di bulan Juni tahun 1998 nilai tukar rupiah itu menyentuh angka 16.650. Selain itu juga ada utang luar negeri dan juga ada sikap dari pemerintah yang dianggap kurang sigap ketika menghadapi krisis moneter pada tahun 1998. Nah, kekhawatiran lainnya yang saat ini muncul adalah deflasi yang terjadi selama 5 bulan beruntun di ekonomi Indonesia. Bahkan deflasi pada bulan September tahun 2024 kemarin itu menyentuh angka 0,12% dan itu merupakan deflasi terburuk dalam 5 tahun terakhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi. Tapi apakah daya beli masyarakat menurun seiring deflasi yang terjadi selama 5 bulan beruntun? Banyak pakar ekonomi, banyak pelaku usaha yang menganggap daya beli masyarakat di Indonesia itu mengalami penurunan. Tapi menurut Mendak Zulkifli Hasan atau Yulhas, belum tentu deflasi yang terjadi selama 5 bulan beruntun itu menunjukkan daya beli masyarakat yang menurun. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang akan dilakukan pemerintah, tentu saja pemerintah dituntut untuk melakukan langkah-langkah antisipatif agar ekonomi Indonesia itu bisa balik lagi. Nah, pemerintah sendiri itu sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 nanti sebesar 5,2%. Target yang dipatok oleh pemerintah itu naik dari outlook pada tahun 2024 yang pertumbuhan ekonominya dipatok 5,1%. Kalau menurut teman-teman semua, apakah kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Ayo kita berdoa, semoga ekonomi Indonesia segera pulih, semoga Indonesia tidak terjun atau tidak kembali ke krisis moneter atau krismon tahun 98, dan juga kita berdoa agar kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera, dan juga
kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Terima kasih, sampai jumpa.